Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk hari ini kita akan belajar yang namanya penerapan ekonomi, tapi dalam sisi diferensiasi parsial. Oke. Kita ada sedikit pengertian. Yang pertama adalah tentang permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Jadi, bila ada dua macam barang yang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Jika barang A dan B mempunyai fungsi penggunaan sebagai berikut, contoh KDA, ada fungsi PA, ada fungsi PB, dan KDB ada fungsi PA dan ada fungsi PB-nya. Derivatif pertama dari KDA dan KDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, di mana DKDA per DPA adalah permintaan marginal akan berkenaan barang A. Jadi permintaan marginal terhadap barang A berkenaan barang atau berkenaan dengan harga A. Terus yang kedua ada DKDA per DPB, artinya permintaan marginal barang A berkenaan dengan barang B atau PB. Terus yang ketiga ada KDB per DPA, ini ada D-nya juga ya, ada derivatifnya ya. Ini adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan harga barang A atau PA. Terus ada DKDB per DPB adalah permintaan marginal akan barang B berkenaan dengan barang PB atau harga barang B. Terdapat dua macam elastisitas permintaan. Pertama adalah elastisitas permintaan, harga permintaan, elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan dengan perubahan harga barang itu sendiri. Terus ada namanya elastisitas silang permintaan, elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan barang lain. Jadi tadi ada KDA, ada turunan KDA, ada turunan KDB, ada turunan KDAB. Oke, ini dalam rumusnya teman-teman. Teman-teman bisa cek, bisa lihat di situ ada caranya untuk mencari elastisitas DA, mencari elastisitas DB, dan mencari elastisitas AB, dan mencari elastisitas BA. Itu rumusnya seperti ini. Jadi ada namanya elastisitas silang di dalamnya. KDA dan KDB, elastisitas DA dan elastisitas DB merupakan elastisitas permintaan. Kalau elastisitas AB dan elastisitas BA itu adalah elastisitas silang permintaan. Jadi dalam pengertiannya, jika elastisitas AB kurang dari 0 dan elastisitas BA kurang dari 0, untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan barang tersebut adalah komplementer atau saling melengkapi. Sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas keduanya. Terus di situ ada jika elastisitas AB lebih dari 0 dan elastisitas BA lebih dari 0 untuk PA dan PB, berarti pola hubungannya adalah sifatnya substitusi atau saling melengkapi. Sebab penurunan suatu barang salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tertentu atau penurunan atas barang lain. Ini disebut dengan elastisitas silang permintaan. Oke, contoh ini ada fungsi permintaan barang A dan barang B. Masing-masing KDA dikali dengan PA pangkat 2, PB pangkat 1, min 1 sama dengan 0. Dan KDB dikalikan dengan PA pangkat 3, min PB min 1 sama dengan 0. Berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut. Nah, di sini ada dua jenis barang, jenis permintaan barang. KDA itu sama dengan PA2 dikali PB3 pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Berarti dalam satuannya atau fungsinya itu bisa dirubah karena dia fungsinya adalah negatif, karena dia minus 0. Ini perpindahan ya teman-teman, dari sisi kiri ke sisi kanan, otomatis menjadi negatif dan satunya menjadi positif di sini.
Setelah itu tadi ditemukan bahwa sebelumnya adalah CDA dengan fungsi PA min pangkat 2 dan PB min pangkat min 3. Dia negatif. Maka di situ tinggal dimasukkan saja teman-teman, tinggal masukkan PA-nya kalikan dengan turunan dari KDA-nya sisi ini. Turunan KDA-nya dikali dengan PA per KDA. Di situ ada minus 2 PA pangkat min 3 dan PB pangkat min 3. Jadi dikalikan dengan PA dibagi PA pangkat min 2 dan kalikan PB pangkat min 3. Jadi sisi atas dan sisi bawah itu pengkalian dan pembagian itu langsung bisa dibagi atau bisa dicoret. Berarti di situ ada yang namanya hasilnya adalah minus 2. Minus 2 berarti dia adalah barang yang sifatnya ini elastisitas permintaan saja, bukan elastisitas silang permintaan. Jadi minus 2 itu dinyatakan bahwa dia sifatnya adalah inelastis. Terus untuk yang barang PB, untuk harga barang PB, ini tadi kan terhadap barang A, terhadap harga barang A, kalau ini terhadap harga barang B. Tinggal dimasukkan saja, jadi minus 3 PA min 2 dikali PB min 4. Itu sesuai dengan dari rumusnya itu. Kan PA KDB-nya kan sudah teman-teman dari situ dimasukkan dalam fungsinya. Jadi turunannya adalah kalau diturunkan ini adalah menjadi min PA pangkat 3 dikali PB pangkat min 2 dikali dengan PB dibagi PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Hasilnya adalah minus 1. Turunan dari ini, turunan dari DKDA per DPB itu adalah turunannya adalah minus PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2. Itu adalah nilai turunannya. Setelah tadi kita melihatnya dari permintaan barang A, sekarang kita melihat dari permintaan barang B atau KDB-nya dari fungsi PB dari harga barang B dan harga barang A-nya. Di sini maka ketemunya dari rumus dari yang diketahui tadi, maka fungsinya adalah KDB sama dengan PA pangkat min 3 dan PB pangkat min 1. Jadi untuk KDB, DKDB dan DPB-nya itu adalah minus P pangkat min 3 kali PB pangkat min 2. Itu adalah fungsi dari KDB-nya. Maka tinggal dimasukkan dalam suatu rumus fungsinya, teman-teman. Dari 3 min 4 PA pangkat PB min 4 dikali dengan PB bagi PA pangkat min 2 dibagi PB pangkat min 3. Hasilnya adalah minus 3. Terus untuk mencari silang yang kedua, untuk mencari yang dia PB-nya, itu berarti tinggal teman-teman masukkan dalam satu barang atau satu fungsi DKDB per DPA sama dengan min 3 kali 4 pangkat min 4 dikali PB min 1. Hasilnya adalah tinggal dimasukkan ke fungsinya. Di fungsi turunannya itu dikali dengan min 3 PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 1 dikalikan dengan PA dibagi PA pangkat min 3 dikali dengan PB pangkat min 1, hasilnya adalah minus 3. Jadi kedua barang tersebut, barang A dan B itu disebutkan adalah barang yang komplementer. Ini jadi fungsinya. Ini teman-teman diingat, jadi dilihat itu adalah turunannya PB. Jadi gampangnya adalah kalian ada fungsi seperti ini,
Lah, turunannya adalah turunan yang di bawahnya sebagai pernya itu adalah turunan KDA terhadap PA. Jadi yang diturunkan hanya PA-nya saja, tapi PB-nya tidak diturunkan. Jadi nilainya sama. Sama dengan perlakuannya. Jadi jika yang diturunkan adalah contoh ini DQDB per DPB, otomatis yang diturunkan hanya PB-nya saja. PA-nya tetap jadi minus PA min 3. Ini di sini ada minus karena dia adalah fungsi turunan dari satunya, otomatis dia minus. Karena kan satu pindah ke depan. Jadi dia minus 2, tapi di situ ada minus di depannya. Contoh ini QDB. Yang PB. Sama juga berlaku ketika kalian turunan DQDB dengan turunan PA per DPA. Otomatis yang diturunkan hanya PA-nya saja, PB-nya tetap. Jadi diingat itu dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Jika sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang dan biaya produksi dikeluarkan merupakan biaya produksi gabungan, maka perhitungan keuntungan maksimum dapat menggunakan diferensial parsial. Fungsi permintaan barang A dan B, yaitu QA dan QB, serta biaya produksi C sama dengan fungsi QA dan QB, maka penerimaan produksi A, R, dengan R-nya sama dengan QA kali PA, sama dengan fungsi QA. R itu revenue. Jadi ketika penerimaan produksi B, revenue-nya itu dinilai dari QB dikalikan dengan PB. Maka penerimaan total R adalah RA ditambah RB. Atau nanti ketemu revenue totalnya. Oke, di sini ada contoh. Diketahui jika P-nya itu kan berarti kalau kita bicara dengan P atau laba, berarti revenue dikurangi dengan cost. Jadi fungsinya adalah fungsi K, QA, QB. R maksimum bila R maksimum P maksimum bila P aksen sama dengan 0. Jadi ketika P aksen sama dengan 0, dia disebut adalah P maksimum. Contoh, biaya total barang A ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan QA pangkat 2 ditambah QB 3 QB pangkat 2 ditambah QA kali dengan QB. Harga jual masing-masing barang per unit. PA-nya adalah 7, PB-nya adalah 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dan berapa jumlah keuntungannya. Jadi ada dua rumus. Yang pertama adalah kita harus mencari yang namanya RA-nya dan RB-nya dulu, atau revenue A dan revenue B. Revenue A adalah QA dikalikan dengan PA berarti 7 QA. RB-nya juga QB dikalikan dengan PB berarti 20 QB. Berarti total revenue-nya RA ditambah RB adalah 7 Q plus 20 QB. Dari situ teman-teman bisa tahu bahwa fungsinya dalam fungsi labanya, maka di situ RC, R min C ya, revenue min cost. Jadi 7 QA plus 20 QB minus QA pangkat 2 minus 3 QB pangkat 2 dikurangi QA kali dengan QB. Dari situ ketemu bahwa fungsi turunannya karena Pmax itu adalah turunan P, otomatis sama dengan 0. Jadi turunannya adalah 7 min 2 QA min QA sama dengan 0. Terus turunan QB-nya itu adalah 20 min 6 QB min QB sama dengan 0. Maka dari R maksimal adalah ulang disesuaikan dengan nilai-nilai marginal. Jadi penerimaan marginal, biaya marginal atau MR sama dengan MC atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi Pmax adalah MRA sama dengan MCA atau MRB sama dengan MCB. Jadi adalah dua fungsi yang bisa disamakan karena MR sama dengan MC ketika P-nya adalah maksimum atau sama dengan 0. Jadi ada dua fungsi, ada R, ada C. Teman-teman tinggal turunkan saja.
Jadi MRA-nya kalau dari rumus RA yang pertama, dia RA-nya adalah 7, RB-nya turunan MRB-nya adalah 20. Jadi di situ ketemu adalah dua fungsi turunan, yang satu menurunkan dari R-nya, yang satu turunkan dari C-nya. Masing-masing ada A dan B. Dari situ teman-teman akan ketemu fungsinya. Jadi dalam fungsi persamaan itu tadi, teman-teman tinggal eliminasi. Ketika kalian eliminasi, maka akan muncul di situ adalah Ki A dan Ki B. Ki A-nya ketemu 2, Ki B-nya ketemu 3. Dengan P maksimumnya adalah 37. 37 dari mana? Kalian masukkan ke fungsi P yang awal, yang bukan fungsi P yang turunan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk aplikasi ekonomi atau penerapan ekonomi untuk fungsi atau diferensiasi parsial. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan nanti bisa langsung melalui chat group atau bisa private chat ke saya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.